Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah pertemuan lalu kita menyelesaikan tentang mas'alatul daur wa tasalsul wa ma ada ila muhalin fahuwa muhal. Sekarang kita akan masuk ke kaidah setelahnya, yaitu yang nomor 13. Innal asya'al musawiyah li syai'in wahid mutasawiyatun. Jadi ada sesuatu, contohnya MP3 ini. MP3 ini sama dengan tab ini. So, MP3 sama dengan tab. Ada beberapa benda, mungkin bukan hanya MP3 ini. Ada kabel, ada pen. 1, 2, 3 sama dengan ini. Maknanya semua ini sama. Semua ini sama. Hukum yang kita berikan ke sini, kita juga bisa berikan ke 1, 2, 3. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang sama. Itulah innal asya'al musawiyata li syai'in wahid mutasawiyah. Perkara-perkara yang menyamai satu benda, maknanya semuanya itu sama. Ini sama dengan ini. Apa namanya? Tab sama dengan kabel, kabel sama dengan pen. Kenapa? Karena pen, kabel, dan tab semuanya sama dengan MP3. Oke. Kemudian wadzalika li anna tilkal asya' lamma kana taqaiquha musawiyatun li haqiqati dzalika syai'. Karena perkara-perkara ini, tab, kabel, dan pen itu sama dengan MP3, maka tab, pen, dan kabel itu satu. Itu bukan satu, maknanya sama. Kenapa? Karena hakikatnya sama dengan ini, sama dengan MP3 ini. Selama 3 hal ini sama dengan MP3, maknanya 3 hal ini sama semua. Sama semua. Falau lam takun mutasawiyah lama kana haqiqatuha wahidah. Kalau mereka itu tidak sama, 3 hal ini tidak sama, maka tidak mungkin hakikatnya itu satu dan semuanya sama dengan MP3 ini. Wala makan haqiqatuha wahidah fayalzamu an takuna haqiqatuha wahidah wa an la takuna haqiqatuha wahidah. Kalau hakikatnya tak sama, macam ini tab tak sama dengan pen tak sama dengan kabel, tapi tiga-tiganya sama dengan ini, tak mungkin lah macam itu. Kalau tiga-tiganya tak sama, tak mungkin semuanya itu sama dengan ini. Tak mungkin semuanya sama dengan MP3. Samanya 3 ini dengan MP3, maknanya hakikatnya ketiga ini sama. Ketika hakikat 3 ini sama, maknanya 3 ini sama semua. Tidak mungkin ini tak sama kemudian sama dengan ini. Ada semacam tanakut. Di sini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh sama dengan makhluknya? Kalau Allah itu sama dengan makhluknya, maknanya hakikat Allah dan hakikat makhluk itu sama. Karena tidak mungkin sesuatu yang mirip atau sama, hakikatnya itu berbeza. Wa an la takuna haqiqatuha wahidatan fajtami'un nafyu wal itsbat wa huwa batilun kama marra. Kalau ini 3 benda ini sama dengan MP3 tapi hakikatnya 3 benda ini tak sama, akan ada nafyu wal itsbat. Perkara ini dan perkara ini sama tapi tak sama. Yang nomor 14, inna hukma syai' hukmu mislihi. Kalau ayat 3 ini salah satu aja, tab sama dengan, mirip dengan MP3. Hukum apapun yang kita letak di MP3, kita juga bisa letak di tab ini. MP3 adalah elektronik, dan tab sama dengan MP3. Maknanya tab pun juga benda elektronik. Sama seperti itu. Karena itu kita tidak boleh mengatakan Allah itu seperti makhluknya. Karena makhluknya itu ajiz. Makhluknya Allah itu lemah. Kalau Allah sama seperti makhluknya, maknanya Allah itu lemah. Kenapa? Karena hukum lemah itu yang di makhluknya. Dan kalau Allah mirip dengan makhluknya, makanya hukum yang kita letak di makhluknya Allah bisa kita berikan ke Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Inna hukma syai'i hukmu mithlihi wa dzalika li anna idza dallatid dalalah ala anna ta'yin alladzi bihil imtiyaz ghairu dakhilin fil manat. Yani ta'yin itu maknanya ini ada di sini dan ini ada di sini.
tidak membezakan antara ini dan ini, tidak membezakan, maknanya tempat. Karena tempat di mana MP3 ada itu tidak membezakan MP3 dari yang lainnya. Tidak membezakan karena tempat itu keluar daripada hakikat MP3. Dan ini juga, ini ada di tempat ini, tempatnya berbeza, tapi bukan itu, karena tempat itu tidak masuk di dalam hakikat sesuatu, itu yang namanya ta'yin. Maka yang membezakan antara ini dan ini hanya mahiyah. Kita tengok mahiyah itu hakikat itu definisinya. Hakikat daripada ini sama-sama benda elektronik, maka hukum yang kita berikan di sini sama dengan hukum kita berikan di sini. Fahina idin lam yabqa illal mahiyah falau saratil kal mahiyah mahkuman 'alaiha fi hukmin fi mawdi'in wa yaslubu min hadzalikal hukm fi mawdi'in akhar lazimat jima'un nafi wal itsbat wa huwa batil. So tengok. Ini adalah benda elektronik, maka ini pun juga benda elektronik. Kenapa? Karena tab sama dengan MP3. Kalau kita menghukumi, ini kan benda elektronik, maknanya dia perlu charger, dia perlu diisi tenaganya. Ini pun juga perlu diisi tenaganya. Kenapa? Karena semuanya sama-sama benda elektronik. Tak mungkin, oh ini benda elektronik, dia perlu diisi tenaga. Ini tak perlu diisi tenaga, tidak mungkin. Akan ada tanakut. Kenapa? Karena hukum kita letak di sini, tak kita letak di sini. Padahal hakikatnya sama. Itu tak boleh. Yang nomor 15. Innal mafhuma minal alif mughayyir li mafhumi minal ya fa huwa mutasyawiyan. Yani fahuma syai'an. Kalau mafhum daripada definisi daripada MP3 bukan definisi daripada tab, maka tab dan MP3 ini dua hal yang berbeza. Sesuatu yang sama itu adalah kalau definisinya sama. Wa taqriru hadza yarji'u ila sihhat istima'in nafi wal itsbat. Dibilang kalau kita mengatakan definisinya MP3 ini apa? Anda memberikan definisi. Dan definisinya berbeza dengan definisinya tab. Maknanya tab itu bukan MP3. Kalau tab itu Anda jadikan MP3, karena ketika Anda mendefinisikan MP3 itu bukan tab. Kalau dia MP3, ya dia bukan tab. Kalau MP3 menjadi tab, maknanya akan ada iya dan tidak. Nafi wal itsbat di dalam satu tempat itu mustahil. Ini MP3 dan ini tab. Mustahil ada. Kama yali lama sahha ta'aqulu ahadihima ma'adzuhul anil akhar falau kana wahidan lakana qad saddaqa alaihi innahu ma'lum wa ghairu ma'lum. Begitu pula Anda bisa memahami MP3 tanpa Anda memahami tab. Maknanya ketika Anda memahami MP3 ini maklum dan tab ini ghairu ma'lum. Kalau tab adalah MP3 maknanya maklum dan ghairu ma'lum wahid. Itulah yang namanya nafi wal itsbat. Fal maklum ghairul maklum. Maknanya MP3 itu bukan tab. Kenapa? Karena ketika Anda memahami MP3, Anda bisa memahami MP3 tanpa Anda memahami tab. Dan dari situ maknanya tab itu bukan MP3. Oke. Fajtami'un nafyu wal itsbat. Yang nomor 16, as-sabab qad yakunu basitan wa qad yakunu murakkaban. Apa itu sabab? Sabab itu adalah yang mana karena sebab ini ada musabbab. Oke. Saya beri contoh adanya pen. Pen ini adalah sebabnya adanya MP3. Maka MP3 ini musabbab, pen ini adalah sabab. Kadangkala pen ini basit. Apa itu makna basit? Basit itu yang tidak terdiri daripada beberapa hal. Hanya satu benda saja, yakni hanya satu hal saja. Dia tidak ada hal-hal yang lain. Kita contoh, pen ini adalah sesuatu yang basit. Apa sesuatu yang basit? Sesuatu yang hanya dia itu satu rangkaian saja, satu benda saja, yang tidak memerlukan kepada benda lain untuk mengadakan musabbabnya. Maknanya cukup ada pen, ada MP3. Ada yang namanya sabab itu murakkab. Murakkab itu adalah gabungan. Kalau basit itu satu dan independen, murakkab itu gabungan. Pen tidak akan bisa untuk menciptakan MP3 kecuali dia bergabung dengan contohnya ini, dan ini 3. 1, 2, 3 akan bergabung. Dia bisa menciptakan MP3. Namanya kalau seperti itu namanya sababun murakkab. Pen membutuhkan kabel dan kabel membutuhkan gelas untuk menciptakan MP3. 3 benda ini kalau bergabung dia bisa untuk menciptakan MP3. Berbeza dengan basit. Basit itu hanya satu, tidak memerlukan hal yang lain untuk menciptakan. Itulah namanya sababul basit dan sababul murakkab. Secara global seperti itu. Sekarang kita baca. Fal basitu huwaladzi la yatawaqqaf ta'khiruhu wa ijabuhu li ma'lulihi kama annahu fa'il. Dibilang
Sesuatu yang basit itu adalah yang tidak memerlukan kepada selainnya untuk menciptakan hal yang lain, dan dia adalah mencipta juga. Itu namanya illatun basithah. Wa amma sababul murakkab fa huwa alladhi yatawaqqafu ijaduhu ala ghairihi. Adapun sabab murakkab itu yang dia itu ijadnya perlu kepada selainnya. Wa mislu hadza sabab la yakunu taman, dan ketika dia itu sabab murakkab, dia itu tidak akan menjadi sebab yang sempurna kecuali semuanya bergabung, kecuali semuanya ada. Maknanya pen saja tidak akan bisa, kabel saja tidak akan bisa menciptakan MP3. Begitu pula gelas saja tidak akan bisa menciptakan MP3. Kalau tiga-tiganya bergabung baru bisa. Itu namanya sababul murakkab. La yakunu taman wala fa'ilan mahdon wala ghayatan lahu. Dan tidak bisa ghayah. Kenapa sabab ini menciptakan, kenapa tiga hal ini menciptakan MP3? Nanti ada sebabnya, namanya illatun ghaiyah. Balahu ghayatun, dan harus illatun ghaiyah itu perkara yang di luar daripada maf'ul itu sendiri. Karena itu indal falasifah yang namanya illah itu ada 4. Ada yang namanya illatun fa'ilah, illatun suriyah, illatun ghaiyah, dan illatun madiyah. Biasanya dimisalkan dengan kayu yang masih dalam keadaan belum diapa-apakan, bahan baku kayu itu, dijadikan meja. Oke. Kayunya itu adalah bahan itu namanya illatun madiyah, bahan baku daripada meja. Oke. Tidak akan ada meja kecuali ada kayu. Oke. Kemudian illatun suriyah, gambarnya kayu. Oke. Kemudian apa? Illatun fa'ilah itu yang buat kayu, yaitu tukang kayunya. Kemudian illatun ghaiyah itu kenapa meja itu ada? Illatun ghaiyah ini sesuatu yang ada awal. Saya nak ada kayu, saya nak bikin meja. Dan meja itu untuk meletakkan kitab. Maknanya guna meja itu ada setelah meja itu jadi. Akan tetapi di otak illatun ghaiyah itu awal. Di dunia nyata dia yang paling akhir. Ada 4 itu. Itulah yang namanya illah. Adapun nanti selain 4 ini Allah itu yang membantu tukang kayu untuk membuat meja seperti kapak atau gergaji. Itu namanya Allah. Wasitoh bainal fa'il wal munfa'il. Tengah antara tukang kayu dan madahnya itu sendiri. Wa hadza sabab qad yakunu murakkaban min ilalin arba. Dan sabab yang murakkab itu mungkin dia itu tersusun daripada 4 illah. Illatun fa'iliyah, illatun ghayah, madah, surat, seperti yang saya jelaskan. Wa qad yahtaju ma'a dzalika ila alatin kal bukhar, kan najjar fin nahat, bukan kan bukhar, kan najjar fin nahat yahtaju ilal qadum. Dan kadangkala selain 4 ini diperlukan alat seperti najjar. Tukang kayu untuk memahat, dia itu memerlukan kapak. Betul, memerlukan kapak. Dan kapak itu bukan fa'ilah, bukan ghaiyah, bukan madiyah, dan bukan suriyah. Waqad yahtaju ila syartin, kadangkala memerlukan syarat. Kanari fi ihraqil hatab. Dibilang untuk membakar kayu diperlukan apa? Syaratnya adalah api. Tahtaju ilal yubusa. Ketika api itu nak membakar kayu diperlukan syarat. Apa itu? Kayunya itu tidak basah, tapi kayunya itu kering, yakni syartu inhiraqil khashab kaunuhu yabisan. Kayunya itu harus kering. Kalau kayunya itu basah, kayu tidak akan bisa terbakar. Kaunuhu yabis adalah syartun li ihraqin nar. Kering itu bukan min mahiyah kayu, karena kayu itu boleh kering, boleh basah. Maknanya kering itu ada sebelum adanya bakar. Oke? Wa syarat ma yatawaqqaf alaihi ta'thirus sabab. Maknanya syarat adalah kalau ada syarat maka sabab itu boleh untuk memberikan kesan. Wa qad yahtaju ila waqtin, dan kadangkala yang namanya sabab itu perlu waktu. Seperti matahari untuk memanasi bumi, untuk menghangatkan bumi itu perlu waktu. Karena itu musim panas, ada 3-4 bulan musim panas itu ada agar bumi itu bisa hangat, tidak bisa baru hari pertama sudah panas, ya tidak, perlu waktu.
perlu waktu. Dan kadangkala waqad yahtaju ila waqtin kata sakhini syams wajhal ard tahtaju ila sayf. Yani maknanya musim panas secara sempurna adalah waktu yang diperlukan matahari untuk memanaskan bumi. Matahari dan efeknya adalah panas, tapi dia perlu waktu. Waqad yahtaju ila makanin wa watin ka idha'ati syams lil bait min thukbatil quwwah tahtaju ila an yakuna fi mawdi'in khas minal falak. Dibilang kadangkala juga perlu tempat, juga perlu wadah ini tempat, juga perlu bentuk. Seperti kalau rumah itu mau diterangi, ya Anda perlu buat jendela. Jendelanya itu harus ada tempatnya dan ada bentuknya, harus benar bentuknya dan harus benar tempatnya. Waqad yahtaju ila syarikin, kadangkala perlu sekutu, perlu teman. Untuk adanya ilah itu bisa terjadi, maklum bisa terjadi, ilahnya itu perlu ilah yang lain. Maknanya tidak hanya ilah satu tapi banyak. Contohnya apa? Kalbina fi an yabni baitan yahtaju ilal fa'alah. Kalau Anda itu ada orang membangun gedung, membangun avenue, membangun rumah, kan tak mungkin kulinya atau tukangnya itu satu, perlu ada banyak. Dan ilah fa'il di sini yaitu bana ini, tukang yang membangun ini tidak bisa satu. Maknanya kadangkala ilahnya itu banyak, tapi fa'il tapi maf'ulnya adalah satu, tapi maf'ulnya adalah satu. Wa idza hasala sababun tamun li syai'in basiton kana dzalika sabab aw murakkaban wajaba wujudu syai' wa illa fala yakunu sababan taman. Dan jika sebab itu ada sempurna dan sebab itu murakkab ataupun basit, maka musababnya itu harus ada. Kenapa? Karena ketika ada ketika ada sebab dan sebab itu sempurna, sawaon sebab itu basit atau murakkab, maka musababnya ini harus ada. Kalau tidak seperti itu, maka sebab ini tidak tidak sempurna, harus ada disempurnakan lagi. Kalau ada sebab sempurna, maka musababnya harus ada. Wa min hadza kullihi yalzamu anna alam anna illata syai' wa sababahu yajibu an yakuna ghairu dzati syai' wa kadzalika syarat ghairul maksud. Dari sini kita mengetahui sabab itu ghairu musabbab. Apa sebab adanya MP3? Sebab adanya MP3 adalah tab. Maka sebab tab musabab MP3. Maknanya sababnya MP3 bukan MP3 itu sendiri, tapi perkara yang lain. Begitu pula syarat ghairul maksud. Apa syarat salat? Wudu. Maka wudu bukan salat. Istihalatu nomor 17. Istihalatu qadirin ghairu murad. Apa sih sebenarnya qadir itu? Sesuatu yang mampu. Makna mampu itu jika dia itu mempunyai pilihan berbuat atau tidak berbuat. Jika dia ingin, dia berbuat, tak ingin, dia tak berbuat. Tapi dia berbuat, itu yang namanya mampu. Itu yang namanya mampu. Jadi di dalam kata-kata kudroh itu ada unsur ikhtiar, ada unsur menginginkan. Berbeza dengan yang namanya matahari, berbeza dengan yang namanya matahari. Matahari itu mampu untuk menyinari, tapi mampunya matahari itu untuk menyinari bukan dikatakan dia itu qadirun alal idho'ah. Kenapa? Karena matahari itu tidak mempunyai pilihan untuk tidak menyinari. Kenapa? Karena dia akan terus menyinari. Coba matahari, coba Anda tidak menyinari. Tidak bisa, sudah saya mempunyai kemampuan seperti ini. Saya kena terus menyinari, saya tidak bisa untuk tidak menyinari. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qadir, maknanya kalau Allah nak, Allah akan menciptakan. Kalau Allah tak nak, Allah tidak menciptakan. Bukan maknanya Allah itu harus menciptakan, tak ada. Seperti itu. Kalau Allah ingin menciptakan alam semesta, Allah akan menciptakan. Kalau Allah tak nak menciptakan alam semesta, Allah tak akan menciptakan. Itulah yang namanya kudrah. Indah ahli sunnah yang namanya kudrah itu harus ada mampu dan mempunyai pilihan. Ada dua hal. Oke. Li'annal qadir bit ta'rif walladhi insya'a fa'al wa insya'a tarak. Karena yang namanya zat yang mampu itu adalah kalau dia itu ingin dia melakukan, kalau dia ingin dia bisa meninggalkan. Faqaunuhu muridan syartu kaunihi qadiran. Dan sesuatu itu menginginkan adalah syarat dia itu mampu. Wa illa fa in kana fa'ilan wa ghairu murid fa imma an yakuna ilatan tamah au ilatan naqisah. Dan jika seumpamanya dia itu fa'il, dia itu menciptakan tapi dia tidak menginginkan,
dia berbuat tapi dia tidak menginginkan, itu namanya bukan qadir, tapi namanya ilah. Dan ilah ini yang disebutkan, yang diiktimat oleh falasifah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilah. Maknanya Allah itu kena menciptakan, tidak boleh, tidak mempunyai pilihan. Maksudnya Allah tidak mempunyai pilihan untuk tidak menciptakan alam semesta ini. Karena ada Allah, ada alam semesta. Ahli sunnah tak macam itu. Karena itu kita mengatakan Allah itu Tuhan fa'ilun mukhtar. Falasifah mengatakan Tuhan itu yaitu Allah, dibilang ilah. Kita tidak mengatakan Allah itu ilah, karena yang namanya ilah itu tidak mempunyai keinginan. Dan kita ahli sunnah, orang Islam mengatakan Allah itu punya sifat namanya iradah. Wakilahuma la talzamul iradah. Sawaun dia itu ilah yang sempurna atau ilah yang tak sempurna, dia tidak mempunyai iradah. Wasanubayyin annal fa'ila al-illata tamah wal fa'ilan naqisah yusamma hadza fa'ilan bitab wa kilahuma naqsun fil wujud. Adapun ilah tamah ataupun ilah naqisah ini namanya toba. Yang namanya toba ini untuk berbuat dia perlu syarat dan dia perlu intifaul mani. Dua-duanya itu naqsun fil wujud. Maknanya kalau ada sesuatu itu menciptakan dengan ilah atau menciptakan dengan toba, maka dia itu akan tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai independensi. Dia tidak mempunyai iradah kamilah, iradah mutlaqah yang membuat dia itu tidak mempunyai pilihan untuk tidak menciptakan. Dia macam terpaksa. Tuhan yang kita sembah tak macam itu. Kalau Allah nak, Allah menciptakan. Kalau Allah tak nak, Allah tak menciptakan. Yang nomor 18, istihalatu muridin ghairu alim. Orang yang menginginkan itu pasti mengetahui. So, orang yang tengok ya, ada 4 hal. Hayah, ilm, qudrah, dan iradah. Zat yang qadir, dia mesti murid. Yang murid, dia mesti alim. Yang alim, dia mesti hayy. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa memilih kecuali Anda mengetahui pilihan Anda. Dan zat yang mempunyai qudrah, ilm, dan iradah, tidak mungkin dia benda mati. 4 hal ini adalah yang bisa kita ketahui daripada melihat alam semesta. Kenapa alam semesta ini kenapa ada? Karena Allah itu qadir. Kenapa Allah itu menciptakan alam semesta ini dalam bentuk bulat? Contohnya bumi saja, bentuknya seperti bola. Kenapa? Karena anallaha murid. Ketika Allah itu menciptakan dalam keadaan bulat dan Allah itu murid, maknanya Allah mempunyai beberapa pilihan selain bentuknya itu bulat. Ada segi panjang, persegi 4, dari semua banyak bentuk itu Allah memiliki bulat. Maknanya Allah mengetahui segala kemungkinan dan Allah memilih salah satunya. Kemudian Allah menciptakan zat yang mempunyai 3 hal ini, pasti dia hayyun. Itulah apa yang bisa diketahui daripada penciptaan alam semesta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu untuk tafakkur wa ta'ammul fi alam semesta, fanduru ila malakutis samawati wal ard. Istihalatu muridin ghairu alim li'annal iradah sifatun taqtadi tarjih ahadi tarafaini alal akhar. Karena yang namanya menginginkan itu tarjih, yakni kenapa saya memakai baju ini? Baju saya ada putih, ada hijau, ada kenapa saya memakai ini? Karena saya urojih untuk memakai yang warna coklat dan saya mampu. Dan orang yang mempunyai tarjih, saya tidak mungkin menginginkan kecuali saya tahu saya mempunyai baju coklat, dan saya tidak akan memakai baju coklat kecuali saya mengetahui saya mampu untuk memakai baju coklat. Dan sesuatu yang punya qudrah, ilm, dan iradah pasti dia itu hayy. Akan tetapi qudrah, ilm, iradahnya manusia itu berbeza hakikatnya dengan qudrah, ilm, dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena qudrah kita, ilm kita, iradah kita itu hawadis, berbeza dengan Allah semuanya qadim. Fal murajjih labudda an yakuna aliman bil atraf. Selama dia itu murajjih, maka dia kena mengetahui semua tarafnya. Istihalatu alimin laisa bihayy. Selama dia itu alim, pasti dia itu hidup. Tidak mungkin orang yang benda yang alim dia itu dinding tidak hidup. Macam mana dia itu menjadi alim? Wa hadhil qawaidus salat sawfa naziduha wuduhan fi bahsis sifat. Insyaallah qawaid 3 ini akan dibahas di dalam bahsus sifat. Mungkin saya tak akan bahas karena ini hanya sebagai mabadik saja. Tapi saya punya kelas di YouTube, Anda boleh tengok di Tahdhib Syarah Sanusia, di Qawaidul Aqaid, semuanya cukup untuk level pertama di dalam ilmu kalam. Mala zamal hadis fil wujud layakunu illa hadisan. Sesuatu yang terus bersama hadis pasti dia itu juga hadis. Saya tidak akan datang kecuali dengan kawan saya. Kawan saya pukul berapa datang? Pukul 5. Maknanya saya pun kena datang pukul 5. Orang-orang tak tahu hukum saya datang bila, tapi saya katakan hukum saya macam hukum kawan saya, karena saya akan terus bersama kawan saya. Kawan saya datang pukul 5, maka saya pun datang pukul 5. Alam semesta ini
terdiri dari dua hal. Namanya satunya jauhar, satunya sifat atau arad. Dan jauhar ini tidak akan ada bersama arad. Dan arad ini hadis karena dia itu ada terus tiada, ada terus tiada. Dan jauhar terus bersama arad, dan arad itu hadis. Malazamal hadis fahuwal hadis. Maka benda atau jirim yang ada di dalam alam semesta ini selalu bersama arad yang hadis, dan yang selalu bersama arad yang hadis itu pasti hadis. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat hadis, karena kalau Allah mempunyai sifat hadis, maka Allah pun akan hadis. Karena itu semua sifatnya Allah qadim. Wa hadhihi qaidatun syarifatun nubayyinuha kama yali. Dan kaidah ini kaidah syarifah, kita akan membahasnya kama yali. Oke. Idza faradna amran la yumkinu an yumkinu an yujada illa muttasifan bi ba'dil hawadis. Dan jika kita mengfaradkan, menghayalkan, iftirat ini memisalkan lah perkara yang tidak mungkin ada kecuali mempunyai sifat dengan ba'dul hawadis. Ai mulaziman laha wa muqarinan laha fa syartu sihhati wujudihi huwa wujudil hawadis ma'ahu. So, ini adalah perkara kita tidak tahu hukumnya. Ini qadim atau hadis tidak tahu hukumnya. Kan tetapi untuk adanya gelas kena ada MP3. MP3 ini hadis. Dia tidak akan ada kecuali ada MP3. MP3 hukumnya hadis. Gelas kita tak tahu hukumnya. Dengan hukumnya MP3 dan MP3 ini mulazim lil gelas ini, kita mengetahui gelas ini juga hadis karena ini tidak ada kecuali ada ini, dan ini juga hadis. Maka gelas pun juga hadis. Seperti itu. Saya kira mudah. Hadal amrul mafrud yajibu bibadahatil ukul an yakuna hadisan. Dan perkara ini bibadahatil ukul dia itu hadis. Wa yasdadu tasdiq bihadil qadiyah indas tihdari imtina ittasalsul wadur. Dan qadiyah ini semakin jelas kalau Anda ulangi lagi apa yang beliau jelaskan dan sudah saya jelaskan di dalam kelas-kelas yang lalu tentang kenapa daur dan tasalsul itu muhal. Wala yajuzu idza tahaqqaqa hadzal fardu an yaqula qail inna hadzal amra yajuzu kaunahu qadiman la awla tidak la awwala lahu. Tidak mungkin kalau kaidah ini sudah benar kemudian ini adalah qadim kemudian ini hadis. Perkara gelas tidak akan ada kecuali dengan adanya MP3 yang hadis. Oke, maknanya gelas harus ada dengan MP3 yang hadis, tapi gelas itu qadim. Anda tukhalifu akhlak, karena ini tidak mungkin ada kecuali dengan ada ini. Ini ada bila? Ini ada tahun 2000, maknanya ini pun kena tahun 2000. Ini tidak mungkin tahun 99. Karena syaratnya adanya gelas bersama adanya MP3 ini. Oke. Nomor 21, kullu maujudin fala yakhlu imma an yakuna qadiman aw hadisan. Wadih hadis. Setiap perkara yang maujud, imma dia itu qadim wa imma dia itu hadis. Karena karena kan hanya ada tiga, ya imma qadim, jaiz, ya imma mustahil. Mustahil tidak mungkin ada. Sekarang ini adalah maujud. Ya namanya maujud, imma dia itu mustahil, ya imma dia itu jaiz, ya imma dia itu qadim, imma hadis, ya imma dia itu qadim. Wal qadim mala awwala lahu li wujudihi. Yang namanya qadim itu tidak mempunyai awal, dan hadis itu yang mempunyai awal. Maka qadim, yang namanya qadim itu pasti wajibil wujud. Pasti itu, karena ada kaidah di dalam ilmu kalam mengatakan mathabata qidamuhu istahala alaihi hadamu. Yang sudah sabit kekidamannya, maka mustahil dia itu tidak ada. Maknanya sesuatu yang qadim itu pasti wajibil wujud. Selama dia tidak qadim, maka dia tidak wajibil wujud. Tidak wajibil wujud itu namanya jaiz. Dan kalau dia jaiz dan dia ada, maknanya dia itu hadis. Wal hadits la yakunu illa mumkinan wala wasitata bainal wujudi wal adan fal hadis muhtajun wal qadimu ghani. Dibilang maka yang namanya hadis pasti dia itu mungkin, karena yang namanya hadis itu ada setelah tiada. Maknanya perkara ini bisa ada bisa tiada. Selama dia bisa ada bisa tiada, maknanya dia itu mungkin, dan tidak ada yang namanya perkara antara wujud dan adam. Karena itu hadis perlu sebab dan ghani, dan qadim itu tidak perlu sebab. Oke. Al-madhkur fi nafas, apapun yang Anda sebutkan di dalam diri Anda, yang bisa Anda sebutkan di dalam diri Anda, dan ada yang di dalam khayalan Anda, dan ada di dalam fantasi Anda, semua itu mungkin ada, mungkin tiada. Anda berkhayal Spiderman, mungkin ada, mungkin tiada. Iron Man, mungkin ada, mungkin tiada. Dan kalau dia itu ada, ya mungkin dia itu wajib, kan, yang Anda khayalkan di dalam otak, mungkin ada, mungkin tiada di dalam dunia nyata. Oke, kalau dia ada, mungkin adanya itu wajib atau dia itu jaiz. Yang tidak ada ini mungkin mustahil dan mungkin jaiz. Wadih jiddan ya ini. Oh, tidak ada yang namanya itu yang di legenda-legenda itu naga itu tidak ada. Oke.
Kalau ada naga bisa tak? Bisa. Keberadaan naga itu bukan mustahil, tapi jaiz. Sekutu Allah mustahil. Apa yang ada lagi? Yang ada Tuhan itu bisa ada di dunia nyata. Kalau dia ada, dia kena wajibul wujud. Apalagi burung ponik itu tidak ada, tapi kalau ada pun dia jaizul wujud. Apa perkara yang ada? Ada tak ya? PlayStation 10 ada, dan dia jaizul wujud, dia bukan wajibul wujud. Oke. Wa bihadza nakunu qad dzakarna ma aradna bayanahu, dan dengan selesainya kaidah nomor 22 ini kami sudah menyelesaikan apa yang kami ingin jelaskan, yang kami namakan badaihul uqul, hal-hal yang namanya badihah, yang bisa menjadi modal untuk berpikir. Wahiyya ahammul qawaid allati yastahilu qiyamu tafkirin sahih illa bi muraatiha, dan itu adalah kaidah yang paling penting, yang tafkiru sahih tidak akan bisa terjadi kecuali dengan melihat badaihul uqul ini. Wa nahnu nadai anna ghalibuha yasduqu bihi wa yutraku annahu sahihun bi mujarrad tasawwuri. Selama dia badaihul uqul, maka dia akan bisa difahami cukup Anda dengan sikit tasawur, sikit mendeskripsikannya, Anda akan langsung paham, karena ini bukan perkara yang susah perlu dalil. Wa kullu insanin la takhlu nafsuhu minal ilm biha walakin qad la yakunu syairan bi usuliha. Manusia itu ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kemampuan untuk itu. Cuma dia tidak sadar. Wa qad dzakarnaha nahnu laftan lil fuad ilaiha, dan kami sudah menyebutkan hal-hal 22 ini agar untuk laftan lil fuad, untuk tadzkir, untuk tambih saja. Karena itu kami tidak menjelaskan secara detail majority badaihul uqul ini, karena ini badaih. Karena Imam Ghazali mengatakan bayanul wadihat yaziduha gumudon, menjelaskan perkara yang jelas itu membuat perkara itu lebih tidak jelas. Walihada iktafaina fi ghalibuha bi mujarradi dzikr li annaha la tahtaju fi hujjiyatiha ilal adillah wa bayanna ba'd adillati ma qad yakunu fihi niza, dan kami jelaskan beberapa dalil seperti di tasalsul itu ada beberapa niza, seperti Ibn Taimiyah mengatakan tasalsul itu ada. Karena itu kami jelaskan dengan dalil dari tatbik dan dalil-dalil yang lain, karena perkara ini walaupun min badaihil uqul tapi kadangkala menjadi niza, dan perkara yang ada nizanya badaihul uqul yang dinizakan tidak mengeluarkan dia itu daripada badaihul uqul. Wa sawfa nadhkurul qismatani min al qawaid ad-daruriyyah litafkir fil mawjudat inda syuru' bi bayani hudusil alam insyaallah. Dan kami akan menyebutkan bagian yang kedua daripada qawaid yang daruri ketika kami menjelaskan tentang masalah hudusul alam. Qala Syekh rahimahullahu anil ahkam aqliyah salah, dan berkata Imam Dardir tentang ahkam akliyah salasa ini, bahwasanya ketiga ahkam ini wajib, jaiz, mustahil. Kalau Anda mengetahuinya secara benar, maka Anda akan merasakan kelezatan yang sangat, karena fafham munih ladzatal ifhami. I'rif hadil aqsam salasa hatta haqqa ma'rifatiha lianna ala ma'rifatiha madarul iman billahi ta'ala bi rusulihi. Karena Anda mengetahui jaiz, wajib, dan mustahil ini adalah poros Anda mengetahui Anda beriman kepada Allah, Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa hakadha aqulu anil qawaid alladhi dzakaruha fi masajid. Bukan hanya wajib, jaiz, dan mustahil, akan tetapi Syekh Said mengatakan dari 22 ini semuanya itu kalau Anda mengetahuinya, Anda 22 qawaid ini adalah qawaid yang sangat perlu untuk diketahui agar Anda itu bisa untuk memahami apa yang wajib dan jaiz dan mustahil kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya 22 qawaid ini semuanya adalah badaihul uqul yang menjadi basic untuk Anda memahami akidah-akidah yang ada. Oke. Wa man adrakaha fa innahu sayaltaddu bi ma'rifatiha ladzatan 'azimah wa man a'ta ladzatal ulum wal ma'arif faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Dan barang siapa memahaminya maka akan merasakan kelezatan yang sangat, dan barang siapa diberikan kelezatan ilmu dan kelezatan ma'rifat billah, maka dia sudah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa ba'da ma'rifatika ma dzakarna, dan setelah Anda mengetahui apa yang kami jelaskan, la taltafit ila man yatashaddaqu wa yatashanna ala man takallama bi hadhil qawaid wa da'a anna hadha minal falsafah musanni'an ala man yatadawaluha bi hujjati annal falsafatal haram, yani.
dan setelah Anda mengetahui makna-makna ini, kan tidak ada makna yang mukhalif li syara'. Bahkan makna-makna ini diperlukan untuk memahami syariat. Kemudian jangan Anda itu melihat orang-orang yang mengharamkan memahami jaiz, wajib, dan mustahil karena ini adalah perkara yang filsafat, karena filsafat itu haram, filsafat itu kufur. Jangan sekali-kali Anda melihat orang-orang seperti itu. Mereka itu anggap saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau Anda tidak memahami hal-hal semacam ini, maka iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui apa yang Anda imankan di situ. Dan barang siapa yang mengatakan falsafah haram dan mengatakan mengetahui ilmu-ilmu ini juga tidak boleh karena itu adalah bagian dari falsafat, mereka sendiri itu memperlekehkan, kalau bahasa Malaysianya itu mengejek dan meremehkan akalnya sendiri. Kenapa? Kan dari awal saya mengatakan wajib, jaiz, dan mustahil itu adalah akal itu sendiri. Kalau Anda tidak bisa mengetahui tiga hal ini, maknanya akal Anda bermasalah. Maknanya Anda sudah bukan manusia lagi, mungkin anta aqrab ilal hayawan. Wa innama yadummu aqlah fahadil qawaid daruriyatun litafkiril bashari fala yumkinu li ahadin an yufakkira tafkiran sahihan illa biha. Karena kaidah-kaidah ini daruri untuk berpikir, tidak akan bisa berpikir secara benar kecuali Anda mengetahui qawaid-qawaid ini. Wa hadzal qail indama yuharrimuha wa yamna'u minha innama yaqumu fi qawlihi hadza ala idrakihi li ma'nal wajib wal mustahil. Begitu pula orang yang mengatakan haram untuk mengetahui wajib, jaiz, dan mustahil, mereka pun juga mengetahuinya karena al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Anda tidak akan bisa menghukumi kecuali Anda mengetahui dahulu. Orang ini mengetahui kemudian mengharamkannya. Begitu pula kata-kata haram itu juga daripada mustahil. Maknanya Anda tidak akan tahu makna haram kecuali Anda juga mengetahui juz'un min makna mustahil, yakni. Maknanya orang yang mengatakan haram juga secara tidak sengaja mengetahui makna ini. Terus kenapa Anda pun juga berbuat haram? Fahuwa ya'taqidu adama jawazi takallum fiha, maka dia meyakini tidak boleh untuk berbicara di dalam masalah ini. Fahuwa mani'un min wujudiha, maka dia pun juga melarang untuk ada itu memustahilkannya. Dan Anda mengerti makna mustahil. Wa hadza la yatimu illa bitaslimil farq bainal wajib wal jaiz wal mustahil. Dan itu tidak akan mungkin kecuali Anda membezakan wajib, jaiz, dan mustahil. Maknanya Anda mengakuinya, Anda mengharamkannya, tapi Anda mengakuinya, berarti Anda pun juga berbuat haram. Allati hiya ihdal qawaid allati dzakarnaha wa hakadha fahattal muharrim laha yastamiluha min haitsu la yadri. Orang yang mengharamkannya pun mengetahuinya dari segi yang dia tidak ketahui. Kenapa? Karena tiga ini ada karena Anda manusia. Itu adalah ainul aql, katanya Imam Al-Juwaini. Al-aql huwa ainul ulum ad-dururiyah. Wa amma qauluhu innaha minal falsafah fi hasiliha innama hiya idrakat basyariyah. Kalau dia mengatakan ini adalah filsafat haram, tak semua filsafat itu haram. Apa itu filsafat? Filsafat adalah hasil daripada pengetahuan manusia. Ada yang salah dan ada yang benar. Yang salah haram, yang benar tidak haram. Itu saja, selesai masalah. Wa qad takunu sahihah aw ghalatan wa qad takunu mufidah aw dharafa mujarradu kaunuha minal falsafah hantala, yakni kadang kala benar, kadang kala salah. Bukan maknanya dia filsafat, dia itu salah. Berapa banyak ada pisau itu bisa untuk memotong, bisa untuk membunuh. Bukan karena pisau dia itu haram, tak. Cara penggunaannya seperti apa. Filsafat pun ada yang benar, ada yang salah. Yang buruk itu adalah yang salah, bukan yang benar. Wa hadza huwa qaulul ulama al-muhaqqiqin. Inilah pendapat ulama muhaqqiqin mislu Razi, Ghazali, Juwaini wa ghairuhum. Bal fil falsafah nafi'un, wa dalam falsafah itu ada yang benar dan ada yang salah. Wa nahnu najzimu anna alladhi yantiqu bihadzal kalam la budda wa an yakuna jahilan ghairu mudrikin lima naqulu wa illa ma talaffadha bihi. Dibilang dan kami yakin bahwasanya orang yang mengatakan filsafat itu haram, orang yang tidak mengetahui apa yang dia katakan. Dia tidak mengetahui filsafat, karena itu dia memusuhi filsafat. Dan al-insanu aduun majahil, dibilang manusia itu adalah musuh apa yang tidak dia ketahui. Kalau manusia itu mengetahui apa itu filsafat, niscaya dia tidak akan memusuhinya. Wa ala kulli hal, fa ba'da ma sabata lil fahim faidatuha fala yulfatu ilal mukhalif. Kalau Anda sudah mengetahui makna-makna ini, jangan Anda itu pengok kepada orang-orang yang mukhalif, karena Anda kena memahamkan mereka tidak akan mukhalif lagi. Mukhalif yakni orang yang bertentangan dengan Anda. Wa haula innas la yajuzu idaratul kalam ma'ahum ala itsbati hadhil ulum au nafiha. Dibilang mereka yang mengingkari wajib, jaiz, dan mustahil itu tidak boleh untuk berdebat dengan mereka, karena difahamkan dulu apa makna jaiz, wajib, dan mustahil. Bahwasanya perkara ini adalah ada karena Anda ini manusia.
Kalau Anda tidak memahaminya, maka kaunuka manusia itu fihi khilaf ya. Mungkin Anda ini bukan manusia, ini ada di dalam diri Anda. Kalau Anda menafikannya, maknanya Anda menafikan diri Anda. Fahamkan mereka, ini bukan perdebatan. Anda macam mengajari mereka itu. Ai la yajuzu munadharatuhum wa munaqashatuhum balis sabil an yafhamu maknaha. Tidak boleh diperdebatkan perkara ini, tapi Anda kena mengajarkan ayadurul kalam ma'ahum ala sabilit ta'lim bil uslubil munasib lahum al-qarib ila nufusihim. Anda jelaskan perkara ini dengan cara yang mudah bisa difahami oleh mereka. Fahum idza atraku maknaha lam yastati'u man'aha. Dan kalau mereka itu mengetahui maknanya, mereka tidak akan bisa untuk melawannya. Bal aktsaru ma yumkinu lahum qauluhu innana lasna bihajatin lil khawdi fi misli hadhil umur fayutalabuna bidalil ala kalami. Kalau mereka sudah paham, punca yang mereka boleh katakan adalah kami tidak wajib untuk mengetahui dan berkutat di dalam perkara ini. Oke, Anda tidak wajib dan tidak diminta. Dalilnya apa? Kami mengatakan sebagai orang muslim, kami diwajibkan untuk mengetahui wajib, jaiz, dan mustahil. Karena kita sebagai orang muslim, kita diwajibkan untuk mengetahui Allah. Dan mengetahui Allah tidak mungkin kecuali dengan mengetahui wajib, jaiz, dan mustahil. Maknanya wajib, jaiz, dan mustahil itu adalah wasilah lil wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Anda tidak mewajibkannya. Apa dalilnya? Faqat intahatil muskilah. Sekarang bukan maknanya tidak boleh atau haram memahaminya. Sekarang apa dalil setelah ini boleh difahami tapi tidak wajib. Bukan haram lagi tapi tidak wajib. Apa dalilnya sekarang? Walan yastati'ul ityan bi syai'in illa mahdu tawahhumat wa takharrusat. Mereka tidak akan bisa memberikan dalil kecuali hanya waham. Hanya apa yang perkara-perkara yang tidak kuat untuk dijadikan dalil. Summa bayanu fasadi kalamihim yu'ariduna bi daruratil ihtiyat ila kalam fi li anna ba'dhan nas yunkiruna wujudullah. Kemudian kalau mereka membuat dalil, maka fasad kalamuhum, kebatilan kalam mereka itu akan dibuktikan karena ada beberapa manusia itu mengingkari wujudullah dan tidak akan bisa dibuktikan wujudullah itu kecuali dengan memahami ini. Wala yumkinu itsbatu wujudillahi ta'ala lahum illa idza athbatna hadhil qawaid wa fahimnaha. Wa ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Dan kita akhiri kelas kita sampai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.